Jadi dia bergerak sendiri, dia ngambil sendiri tanpa koordinasi. Oleh karena itu saya juga menghimbau ya apabila melakukan apapun bentuknya terkait dengan kendaraan, nggak usah segan-segan minta kita lah biar nggak salah dalam hal penanganan. Termasuk masyarakatnya juga sama. Panggil kita untuk melakukan. Dan anggota kita sudah saya perintahkan untuk tidak reaktif, kita harus aktif menjemput bola. Potensi kecil apapun. Tetapi kalau itu merupakan kebiasaan, kemudian tradisi, kemudian itu menjadi suatu mata pencerahan dalam tanda kutip, itu bukan ranahnya kita. Kita hanya ranahnya pembuktian, cukup bukti, go ahead terkait pidana. Dan saya memang punya rencana, ini akan kita jadikan role model penanganan terkait dengan tindak pidana 480 wilayah Pati. Kalau perlu kita lakukan brainstorming dengan beberapa tokoh dalam rangka scientific problem wilayah Pati 480. Sehingga tidak hanya penegakan hukum semata, tetapi upaya-upaya preemptif yang melibatkan semuanya harus kita undang untuk bersama-sama menyelesaikan. Demikian, Mbak. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi tadi mengatakan untuk masyarakat mungkin imbauan ya masyarakat untuk tidak reaktif dan tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal serupa seperti kejadian di Pati ini bisa kita hindari, tidak hal-hal yang tidak diinginkan bisa tidak terjadi begitu ya. Mungkin saya mau ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau BRN sendiri kan sudah biasa ya, sudah menjadi tugasnya ya untuk melacak keberadaan mobil-mobil yang kemudian dibawa kabur begitu oleh pelanggannya. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian BRN melacaknya? Apakah mungkin Pati juga menjadi salah satu daerah yang terbanyak nih laporannya yang masuk ke BRN? Jadi kami di setiap provinsi di Indonesia itu ada Korda. Korda itu kayak setingkat dengan gubernur lah. Nah di bawah Korda itu ada Korwil. Ya, di Pati sendiri kita mempunyai anggota itu ada 12. Nah, pernah kita terjadi kasus di Pati, nah pilihannya itu ada 2. Kalau kita nggak nebus, ya kita buat LP. Ya, di kota-kota lain kadang-kadang kita dengan persuasif atau membawa pengusaha penyewa rental yang bermasalah kita berikan kepada yang membeli mobil itu bisa beres. Tapi kalau kadang-kadang yang namanya penyewa itu hilang atau tidak bisa ditemukan, nah kita biasanya meminta aparat keamanan setempat untuk modelnya apakah kita buat LP atau memang harus kita tebus, seperti itu biasanya. Harus ditebus, walaupun itu mobil kita sendiri sebenarnya tapi malah kita nebus itu. Nah kalau tebus itu artinya kita ya damai Mbak, damai. Jadi harapan kami ya kepada masyarakat Indonesia ya jangan beli mobil murah lah ya. Mobil itu ada indeks. Jangan tergiur. Begitu jangan tergiur, pasti kalau Avanza itu nggak mungkin 30 juta, ya Avanza itu ya pasti indeksnya ada, kita bisa lihat di ini di Google ya, harga Avanza itu misalnya 2020 harganya ya 175 juta. Jadi kalau mobil-mobil yang murah kayak Innova 60 juta, Fortuner 100 juta itu nggak mungkin ada. Pasti ada tanda kutip, pasti ada yang sesuatu yang aneh. Nah harapan kami apa yang disampaikan tadi sama Pak Kapolda Jawa Tengah dengan adanya kasus ini ya mungkin nanti semua yang menerima mobil-mobil bodong itu bisa diproses itu alhamdulillah. Dan kita melihat sekarang kan sudah ada 10 tersangka ditahan ya sekarang, itu kami sangat-sangat berterima kasih. Tapi belum dengan pelaku penggelapannya ya? Betul, karena pelaku penggelapan itu konon katanya identitasnya palsu. Nah di kami itu di pengusaha rental mobil ada SOP-nya. SOP-nya biasanya ngisi POM sebelum orang sewa mobil. Nah datanya itu kita bisa ngecek KTP-nya asli atau bukan. Kemudian juga tujuannya kemana. Nah data-data pekerjaannya apa. Kita cek di media sosial. Nah kita cek juga di get kontak. Matching nggak ini semua gitu. Kemudian pas begitu mobil kita serahkan itu harus ada tanda terima. Dan kita survei. Kecuali dia mempunyai kartu kredit. Biasanya kalau punya kartu kredit kita bisa kasih langsung ya. Karena kalau kartu kredit itu sudah pasti orangnya disurvei sama kartu kredit, udah pasti orangnya valid, bankable. Gitu. Selain itu biasanya kita lakukan survei. Ini kan persyaratannya cukup banyak ya. Artinya pelanggannya banyak juga nggak? Karena kan banyak juga masyarakat yang kayak males kalau ribet begitu. Biasanya kita kasih pilihan kalau nggak mau seperti itu ya pakai supir. Sebenarnya dia ngisi POM, dengan dia ngisi POM kita langsung mengadakan analisa data.
Ya, zaman sekarang ini kan gampang ya nganalisa seseorang ya. Misalnya si A ini kerjanya apa? Misalnya kerjanya di TV One kan gitu. Tinggal di get kontak. Cocok nggak hasil wawancara dia? Kemudian di media sosial dia, Instagram atau Facebook, ada nggak foto-foto dia? Foto-foto dia di misalnya di TV One lagi apa? Nah, kalau sudah matching antara data yang kita analisa, itu orang itu pasti benar. Baik. Nah, itu yang membuat kita itu bisa dikatakan 95% sip ya. Namanya rental mobil itu pasti kena masalah, Mbak Baik. Putri. Hanya kita tidak tahu kapan dan di mana. Baik. Oleh karena itu kita antisipasi terus-menerus gitu loh. Baik. Oke, saya mau ke Mas Ridwan. Kalau Mas Ridwan sendiri, apakah persyaratannya cukup ketat seperti tadi dan banyak tidak sih yang komplain kemudian, aduh ribet banget demo sewa mobil sama Mas Ridwan begitu karena persyaratannya mungkin panjang begitu ya. Seperti apa Mas pengalamannya? Ya, sama kurang lebih sangat ketat. Bahkan sekarang semenjak 2010 ke atas kita tidak menerima sewa harian lepas kunci. Semua harus pakai supir dan untuk bulanan pun juga biasanya ke perusahaan-perusahaan ya. Karena terlalu capek ya ngurusin penyewa-penyewa nakal. Nggak usah kita ngomong nakal, kadang-kadang juga pembayaran telat ya kan. Atau mungkin makainya juga nggak bener. Kadang-kadang mentang-mentang mobil rental makainya sembarangan. Terus pulang-pulang adalah misalkan ada part-part yang ditukar itu juga pernah ada. Pulang-pulang itu ada yang baret-baret nggak mau ngaku. Atau mungkin setelah pulang sewa beberapa minggu kemudian ada surat tilang gitu kan, kena tilang. Terus akhirnya nggak mau ngaku. Itu suka ada kayak gitu. Jadi ada banyak sekali di lapangan itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi ya namanya juga rental mobil ya kita harus deal with that. Ya, baik. Tapi omsetnya menurun tidak dengan semakin ketatnya persyaratan atau bahkan tadi wajib pakai supir gitu? Oke. Jadi kalau kita sudah sampai di tahap bahwa lebih baik mobil tidak tersewa daripada disewa sama penyewa yang bikin deg-degan gitu. Karena kalau penyewa kita kadang-kadang kan ada penyewa yang oh ragu nih untuk kita serahkan tapi sepertinya aman gitu kayak ada 50-50 kan daripada meragukan dan kita nggak bisa tidur ya udahlah mendingan kita tidak sewakan gitu. Tapi memang menurun ya Mas ya, kalau dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum terlalu ketat lah misalnya, sebelum persyaratannya tidak seketat ini tuh omsetnya menurun atau sama saja? Sebenarnya kalau kita mau ngambil pasar mobil lepas kunci dengan persyaratan yang mudah itu pasti memang lebih banyak yang sewa. Tapi kita memang sudah bertahun-tahun ini hanya ambil yang dengan supir saja dan juga untuk penyewa bulanan tahunan itu hanya untuk perusahaan-perusahaan saja. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi masih banyak teman-teman yang di Asperda itu menyewakan kepada pribadi itu masih banyak gitu. Baik. Cuma yang udah kita ambil untuk sekarang ini seperti itu karena ya yang seperti kita bilang tadi ada banyak kemungkinan di jalan, ada banyak kemungkinan di luar dari penggelapan, ada banyak sekali kemungkinan di jalan dan sebaiknya memang diminimalisir ya. Baik, Memang kadang-kadang agak sedih juga gitu ngelihat, wah kok penyewa lagi sepi, padahal permintaannya lagi banyak, cuma permintaan lepas kunci semua mendingan gak usah ya, ya udah nggak apa-apa. Baik. Emang udah harus dibiasakan. Baik, baik. Oke, Bang Tigor, saya balik lagi ke Bang Tigor. Tadi boleh dijelaskan lebih lengkapnya, Bang, perlindungan hukum yang Abang maksud tadi untuk bisnis rental mobil ini seperti apa begitu? Misalnya kalau misalnya ternyata harus ada surat hitam di atas putih kah, atau izin usahanya tidak segampang ini, atau apa tadi? Ya, artinya kan kalau harus punya izin itu sebagai alat, pemerintah akan mudah mengawasi dan juga melindungi. Kenapa? Karena si pengusaha rental itu akan berkoordinasi, berhubungan dengan pemerintah. Jadi pemerintah tahu, oh Pak Sulaiman ini PT ini begitu, ya. Pasti juga ada kewajiban macam-macam kan gitu ya, yang resmi. Nah itu harusnya timbal baliknya ada bantuan, perlindungan. Kalau antar pelanggan? Nah antar pelanggan harus itu tadi, ketentuan hukumnya kan 1320 itu kan harus ada kesepakatan. Ya. Tadi nggak boleh dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan itu menjadi tanggung jawab. Disebutkan aja menjadi tanggung jawabnya si penyewa atau si customer. Dan si pemilik atau perusahaan bisa mengambil tanpa harus menebus kayak gitu-gitu. Kalau ada itu dia udah aman. Nggak bisa lagi, nggak perlu lagi. Gitu. Dan juga ketika dia koordinasi dengan pihak kepolisian seperti diminta oleh Pak Kapolda tadi, Pak Lutfi, itu harusnya langsung bergerak. Ada surat itu begitu loh. Itu pelindungannya seperti itu supaya
orang merasa nyaman begitu berbisnis. Tapi tadi disampaikan Pak Kapolda juga harusnya koordinasi terlebih dahulu, jangan reaktif langsung menuju ke Pati begitu. Tapi nanti kita bahas ya Pak. Usai jeda berikut kami akan kembali. Sesaat lagi.